taman yang cerah, terlihat seorang guru sedang bersama ketujuh muridnya sedang menceritakan kisah tentang Romeo dan Juliet. Jadi, kisah Romeo dan Juliet ini berakhir tragis dikarenakan kesalahpahaman. Sekarang, tugas kalian merangkum kisah itu ya. Baik, Baik, Pak. Seandainya aja kita bisa merubah ending yang tragis itu ya, Bob. Lah, iya juga ya. Lalu, terlihat kakek-kakek melintas di tengah jalan ketika mereka semua sedang berbincang di taman. Bubi pun tersadar akan kehadiran kakek tersebut. Lalu, menelpuk bahu Nadif dan berkata, Kamu lihat kakek itu nggak? Tanpa tersadar, ada barang yang terjatuh dari kakek itu. Nadif pun sadar akan hal itu, lalu dia dan teman-temannya menghampiri barang yang terjatuh tersebut. Setelah membuka barang milik kakek tersebut, para murid pun pingsan dan tanpa disadari, mereka telah masuk ke dimensi lain. Loh, aku di mana? Guys, bangun guys, Cel, bangun. Tiba-tiba, cuaca menjadi gelap dan ada sesuatu terjatuh dari langit. Galang pun menyadarinya, lalu membuka dan membaca kertas tersebut. Gudang-gudang dasar. Yang serius dong. Jika ingin keluar dari dimensi ini, kalian harus menyelesaikan misi, yaitu membuat cerita Romeo dan Juliet berakhir bahagia. Kok bisa sih kita di sini? Terus, itu maksudnya apa? Ah, gara-gara omonganmu sih itu. Emang tadi Nadif bilang apa? Dia bilang ingin merubah takdir Romeo dan Juliet. Hei, anjay keren. Doain aku punya cewek dong, Diu. Keren lambemu. Terus ini gimana? Di kertas tadi, kita disuruh menyelesaikan misi. Kalau gagal, kita nggak bisa pulang. Belum sempat mereka menyelesaikan diskusi, tiba-tiba ada perang di antara dua sisi yang membuat 6 murid tersebut kebingungan dengan apa yang terjadi. Perang antara kerajaan Capulet dan kerajaan Montagu semakin memanas, dimulai di depan 6 murid tersebut. Dan karena riuhnya peperangan tersebut, 6 murid terpisah menjadi 2 bagian. Di sebuah kerajaan Capulet, Juliet sedang bimbang memikirkan bagaimana cara agar bisa keluar dari kerajaan dan bertemu dengan kekasih tercintanya, Romeo. Duh, gimana ya cara keluar dari sini? Apa aku pura-pura mati aja ya? Putri? Loh, Putri kenapa? Aduh, Putri meninggal. Loh kok iso? Putri sudah tidak bernafas dan aku melihat racun di genggaman tangannya. Tanpa mereka sadari, ucapan mereka didengar oleh Hafiz, Sanda, Nadif yang bersembunyi di balik tirai. Mereka diam-diam mengendap-ngendap masuk ke kamar Juliet yang tidak dikunci. Kalian ingat kan cerita yang diceritain Pak Guru tadi? Juliet hanya pura-pura mati. Iya, aku ingat. Ayo bangunkan sebelum dilihat anggota kerajaan lain. Juliet, bangun. Kita tahu kamu hanya pura-pura mati. Kamu ingin keluar dari sini kan? Cepat, bangun Juliet. Romeo sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Kok
kalian tahu? Lah, kita kan dari masa depan. Udah nggak usah banyak tanya. Ayo keluar. Mereka mengendap-endap membantu Putri Juliet untuk keluar dari kerajaan tersebut. Namun, di sisi lain, isu mengenai meninggalnya Juliet sudah menyebar sampai kerajaan Montague. Isu tersebut membuat Romeo kebingungan setengah mati. Dia berlari keluar dari kerajaan dengan buru-buru. Dan tanpa tidak sengaja, dia bertemu 3 murid tadi, yaitu Galang, Chelsea, dan Bobby. Itu Romeo bukan? Kalian siapa? Kenalin, kita dari masa depan. Kita tahu kisah kamu dengan Juliet yang berakhir tragis. Makanya, kami ingin mengubah kisah kalian agar bahagia. Apa yang membuat aku harus percaya kepada kalian? Alah, udahlah percaya aja. Kamu pasti ingin menemui Juliet kan? Karena kamu mendengar Juliet sudah tiada kan? Baik, aku percaya. Sekarang aku harus apa? Ayo ikut kita. Romeo? Juliet?